kami akan memberikan video edukasi mengenai penanganan untuk pasien asma. Saya Cela Dwi Sabira, saya Rasti Nura Pramesti, saya Rihana Sekarawa, saya Anissa Ramawati, saya Yunita Ganti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Cela Dwi Sabira dan rekan saya Rihana Sekarawa. Kita berdua perwakilan dari mahasiswa Stikes Rumah Sakit saya. Di sini kita akan memberikan sedikit edukasi mengenai bagaimana upaya tentang penanganan untuk pasien asma. Nah, sebelumnya kira-kira Ibu sudah tahu belum apa itu asma? Napas. Betul, oke. Ya, betul. Oke, saya izin menambahkan sedikit ya, Bu. Jadi itu asma adalah penyakit pada saluran pernafasan yang menyebabkan terjadinya penyempitan pada jalan nafas. Nah, biasanya penderitanya itu sering mengalami sesak nafas dan saat terjadinya kelelahan. Nah, Ibu, di slide selanjutnya di sini ada faktor resiko terjadinya asma. Nah, yang pertama itu karena adanya faktor keturunan. Terus yang kedua itu karena faktor lingkungan, contohnya itu seperti sering terkena debu, asap rokok atau polusi udara. Nah, terus yang ketiga itu karena adanya faktor alergi, misalnya seperti alergi terhadap debu, serbuk sari atau pada bulu hewan peliharaan. Terus selanjutnya itu adanya infeksi pernafasan, contohnya itu seperti batuk dan pilek. Terus selanjutnya ada yang namanya kelelahan fisik. Nah, biasanya kelelahan fisik ini terjadi karena aktivitas yang berlebih. Terus selanjutnya ada perubahan cuaca seperti udara dingin atau biasanya kan cuaca suka berubah tiba-tiba. Nah, selanjutnya di sini ada tanda dan gejala dari si penyakit asma. Nah, yang pertama itu ada sesak nafas, yang kedua itu ada batuk-batuk. Nah, biasanya batuk-batuk ini terjadi di malam hari. Terus ada yang namanya mengi. Nah, mengi ini merupakan suara seperti siulan saat kita menarik nafas. Terus ada badan lemas dan lesu. Terus ada rasa gelisah yang tidak biasa. Terus dan yang terakhir itu sering bernafas. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penanganan modifikasi lingkungan. Yang pertama itu kurangi paparan debu, terus yang kedua ada hindari asap rokok dan polusi. Jadi kalau misalkan Ibu lagi bersih rumah nih, Ibu usahain buka jendelanya sambil pintu, jadi biar ada sirkulasi itu berputar. Terus juga kalau misalkan untuk asap dan polusi, kalau misalkan Ibu keluar itu gunakan masker. Jadi agar mengurangi dari asma itu. Terus ada alergi, pemicu alergi kayak tadi bulu kucing juga bisa, serbuk bunga juga bisa, terus juga atur suhu dan kelembapan nih. Misalkan Ibu dingin nih, nah Ibu tuh bisa menggunakan masker jadi untuk mengurangi risiko asma juga. Terus juga bisa menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Ibu tuh usahain bersihin rumah tuh seminggu minimal 2 kali ya Ibu. Terus juga hindari bau kayak minyak wangi yang menyengat, terus penghulu ruangan gitu ya Bu. Terus setelah saya jelaskan lebih lanjut, ada juga komplikasi asma yang lain, misalkan henti jantung karena kekurangan oksigen. Jadi jantung kita tuh juga perlu pasokan oksigen agar bisa bekerja dengan maksimal. Terus ada gagal napas karena saluran pernapasan dipenuhi lendir. Kan kalau misalkan ada beberapa tuh rasanya kayak sesak gitu ya Ibu. Nah, itu tuh terjadi karena adanya lendir di saluran pernapasan. Terus juga ada kerusakan paru-paru. Nah, jadi kalau misalkan kita bernapas kan harusnya saluran pernapasan itu ke jantung, cuman karena adanya kebocoran di paru-paru, jadi dia oksigen itu masuk nggak melalui paru-paru, jadi melalui ke rongga yang lain. Terus juga ada komplikasi lainnya. Yang pertama itu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari ya Ibu. Nah, contohnya itu kayak bekerja ataupun juga kan Ibu kalau tidur suka sesak ya. Iya. Terus kemampuan bernapas menurun karena adanya penyempitan. Yang tadi kalau kita napas pasti dadanya kayak naik turun gitu. Terus juga ada gangguan belajar pada anak. Kalau pada anak ini sangat terganggu banget, apalagi kalau di sekolah terus sering kambuh kan sesaknya kayak mengganggu banget, gak bisa berat. Terus ada juga bisa juga terjadi resiko stres, terus cemas atau juga depresi. Terus efek samping penggunaan obat pada jangka panjang. Nah, kalau misalkan Ibu dikasih dokter dosis obat, misalkan Ibu tanya, Dok, ini dosisnya jangka panjang
kita jelaskan tadi. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas, oke. Kalau Ibu sudah jelas, saya izin bertanya sedikit ya Bu, untuk mengingat apakah Ibu masih ingat dengan materi yang tadi kita sudah saya sampaikan. Nah, Ibu boleh sebutkan satu atau dua dari tanda dan gejala dari penyakit asma yang sudah tadi saya sampaikan. Sebutin dua tanda dan gejala asma. Sesak nafas, pencapaian. Betul. Oke. Terus Selanjutnya juga ibu sebutkan nggak komplikasi lainnya? Debu ya, Iya, ada minyak wangi, iya betul, minyak wangi, ya, iya, asap rokok gitu. rokok. Ibu bagus ya, sudah paham mulai dari pengertian, terus tanda dan gejala, bagaimana cara penanganannya, terus komplikasi apa aja yang muncul dari penyakit asma. Berarti Ibu sudah paham ya. Oke. Paling itu aja sih untuk materi yang bakal kita sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi, kita izin membagikan ini ya Bu. Bisa.